Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kakak April, apa kabarnya hari ini? Kakak April hari ini kabarnya baik, sangat baik, luar biasa, fantastis. Wah, sungguh sangat luar biasa ya kabarnya Kakak April hari ini. Kakak juga berharap semua adik-adik yang ada di rumah hari ini semuanya sehat, semuanya semangat, dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun hari ini kita tidak bisa beribadah berkumpul bersama di gereja oleh karena virus corona atau COVID-19, tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, yuk adik-adik, semuanya siapkan dirinya. Jangan lupa juga siapkan Alkitabnya ya. Nah, sekarang mari kita datang bersyukur kepada Tuhan, bersukaria kepada Tuhan karena hari ini adalah hari bahagia. Dan kita juga mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan matahari untuk menyinari dunia ini. Kita menyanyikan pujian, mari bersukaria dan matahari bersinar terang. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Parang metu mata Allah, parang motu mata Allah, matinting motu kaloko, manaman kisah ding na iri angin, sipa angin motu bunga-bunga, angki si pelate kan di puang, angki si pelate kan di puang. Anak-anakku yang ada di rumah, kita percaya Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. salam juga. Kakak April, senang tidak hari ini mendengar suara Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya? Iya Kak Yeni, Kak April ini sangat bahagia sekali mendengar panggilan Tuhan itu. Wah, semoga adik-adik juga yang ada di rumah semuanya senang ya mendengar panggilan Tuhan untuk kita datang beribadah pada saat ini. Nah, sekarang adik-adik di rumah, yuk kita bernyanyi bersama dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya, Dengar Dia Panggil Namamu. Kita nyanyikan sama-sama ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu,
dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, sekarang kakak ini lagi mau bertanya sama kakak April. Nah, kakak April, kalau kakak ini tidak salah, selama kurang lebih 2 bulan ya, kita sudah tinggal di rumah karena virus corona. Nah, sekarang kakak April, kira-kira apa yang kakak April rasakan selama tinggal di rumah? Nah, kakak Yeni, yang kakak April rasakan selama tinggal di rumah selama kurang lebih 2 bulan, kakak April itu sebenarnya sangat senang bisa tinggal di rumah, bisa libur. Tetapi kakak April juga merasakan bosan, gelisah karena sudah lama tinggal di rumah. Kakak April itu bosan karena sudah tidak bisa berjumpa lagi dengan teman di sekolah minggu, berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu, dan bahkan kakak April juga sudah bosan karena di sekolah sudah sangat lama libur. Kakak April tidak bisa lagi berjumpa dan mengajar anak-anak yang ada di sekolah. Oh, seperti itu ya. Pastinya juga adik-adik yang ada di rumah merasakan hal yang sama dengan kakak April ya. Nah, kakak Yeni, Ya, kakak April. sebelum virus corona kan kalau kita beribadah, kita selalu beribadah di gereja. Nah, selama virus corona ini, kita itu dianjurkan baik dari pemerintah, dari gereja untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Nah, kakak Yeni, saya mau tanya, Apa tuh kakak April? jika kita beribadah di rumah, apakah Tuhan Yesus itu berada di rumah juga, bukan cuma ada di gereja? Oh, seperti itu. Baiklah, kakak ini jawab ya. Nah, adik-adik, di rumah juga Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita, di rumah kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kakak April, dimanapun kita berada, di rumah beribadah atau di gereja beribadah, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, ya. Oh iya kak. Ya, jadi sekarang kita mau menyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku. Kita nyanyikan dalam 4 bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Toraja, bahasa Inggris, dan bahasa India. Ayo kita bernyanyi bersama dengan semangat, dengan sukacita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Wang Yesulan banuanku, masanang tongan, masanang tongan, masanang tongan. Wang Yesulan banuanku, masanang tongan, masanang tongan. My Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. My Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Dab जैसे मेरे घर में है खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब जैसे मेरे घर में है खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Nah, adik-adik yang kekasih di rumah, dalam kehidupan kita 1 minggu yang telah berlalu,
kita sering melakukan pelanggaran, kita sering melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita sering melukai hati orang tua kita, saudara kita, sesama kita. Bahkan kita sering melukai hati Tuhan sendiri. Nah, pada saat ini kita akan mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari kita dengan kerendahan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita sujud dan memohon ampun kepada Tuhan dengan pujian banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Sungguh Engkau kasih serta murah hati, tolong aku Tuhan, mohon diampunkan. Nah, adik-adik, mari kita percaya dalam hati kita bahwa jika kita dengan sungguh-sungguh untuk datang memohon ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan pada hari ini berita anugerah datang dari Tuhan kepada kita semua dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, berita anugerah dari Tuhan telah didengarkan kepada kita semua. Dan kita yakin dan percaya dalam kehidupan kita bahwa bersama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, kita pasti akan menang. Semua iblis yang menggoda kita pasti akan dikalahkan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Adik-adik yang kekasih, kita telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita kembali ke hidup baru kita, hidup yang
penuh dengan kesungguhan kepada Tuhan, dan dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya pasal 56 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Amin. Ya, baik adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Gimana? Alkitabnya semua sudah siap kan? Yang belum siap, ayo disiapkan dulu. Oke. Nah, adik-adik kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari Minggu yang mulia ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama. Baik kami yang ada di sini maupun adik-adik kami yang ada di rumah. Dan sekarang Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mengerti pesan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik tetap tenang ya. Dan selamat menyaksikan pemberitaan firman Tuhan yang akan diperankan oleh kakak-kakak yang ada di sini. Seorang anak laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Pak, coba lihat. Anak ini sangat elok rupanya. Kira-kira bagaimana jika Firaun membunuhnya? Tidak ada cara lain, Bu. Kita harus menyembunyikan anak ini. Ketika dilihatnya bahwa anak itu elok rupanya, disembunyikan 3 bulan lamanya. Anak ini sudah besar, sudah berumur 3 bulan. Tidak mungkin aku menyembunyikannya terus-menerus seperti ini. Saya punya ide, Bu. Bagaimana kalau kita sembunyikan anak ini di tepi sungai Nil? Apa? Apa Bapak gila? Bagaimana caranya? Saya tidak mau. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, lalu diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Semoga adikku baik-baik saja di sana. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil.
sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Dayang, ambilkan peti itu untukku. Aku penasaran, apa isinya? Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, Kasihan sekali bayi ini. Pastilah ia bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, Tuan Putri, akankah kupanggilkan seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Baiklah, pergilah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, Bawalah bayi ini, susukanlah dia untukku, dan aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun. Kita akan jalan-jalan ke istana raja ya. Tuan Putri, ini anak itu. Wah, anak ini sudah besar. Bangkitlah. Engkau akan menjadi anakku, dan aku akan memberi nama Musa, karena aku menariknya dari air. Musa pun diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya sendiri. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat kisah mengenai kelahiran Musa. Nah, sekarang kakak mau tanya, kisah tadi itu diambil dari kitab apa ya? Ada yang tahu? Ya, kalian memang hebat. Jadi, kisah tadi itu terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah, ayo ambil Alkitabmu dan kita mau baca 2 ayat yang merupakan penekanan dari cerita firman Tuhan hari ini. Oke, adik-adik, jadi kisah tadi itu terdapat dalam Keluaran pasal 2 ya, ayat 1 sampai 10. Nah, tapi kali ini kakak akan membacakan cuma 2 ayat saja yang merupakan penekanan dari kisah tersebut. Adik-adik di rumah bisa ikuti ya sambil kakak bacakan. Keluaran pasal 2 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Nah, adik-adik, tahukah kalian siapa di balik peristiwa selamatnya Musa? Nah, kenapa Musa bisa lolos dari pembunuhan? Adik-adik,
Itu semua karena cara Tuhan yang unik. Jadi Tuhan itu menyelamatkan setiap anak-anaknya dari bahaya. Nah, kalian bisa perhatikan, Tuhan bisa memakai putri Firaun, memakai ayah dan ibunya, memakai kakaknya untuk menyelamatkan Musa. Nah, tahukah kamu adik-adik bahwa kalau Tuhan itu menyelamatkan Musa dari bahaya, maka Tuhan yang sama juga yang akan menyelamatkan kita dari bahaya. Kalian percaya itu? Ya, adik-adik, Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk menyelamatkan kita dari bahaya. Misalnya saat ini, bahaya yang sedang mengancam jutaan orang di dunia, kalian pasti tahu dong apa? Ya, betul, virus. Nah, Tuhan yang kita percaya mampu menyelamatkan kita. Dia akan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menyelamatkan kita. Dia pakai para dokter, dia pakai pemerintah mengingatkan kita supaya kita tetap bisa terhindar dari virus itu. Tapi adik-adik, kita juga harus taat, ya. Kalau misalnya dokter atau para medis bilang kita harus hidup sehat, pakai masker, terus juga hindari kerumunan banyak orang, kita harus taat. Sebab kita percaya bahwa itu cara Tuhan untuk menolong kita dari bahaya. Dan dalam bahaya-bahaya yang lain pun adik-adik, Tuhan tetap menolong kita. Dia sudah perlengkapi kita dengan akal sehat yang akan dipakai supaya kita bisa menghindari bahaya. Dia juga pakai mama dan papa di rumah, memakai ibu guru di sekolah, kakak-kakak guru sekolah minggu. Ketika kita diingatkan untuk tetap hidup sehat, maka itu bisa saja cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari bahaya. Amin. Nah, adik-adik, sama-sama kita mengucapkan tema dari cerita firman Tuhan hari ini. Kalian sudah siap? Nah, kakak akan praktekkan lalu kalian ikuti ya. Temanya itu adalah Tuhan menyelamatkan aku dari bahaya. Nah, tapi ada gerakannya. Nah, jadi seperti ini. Tuhan menyelamatkan aku dari bahaya. Oke, kalian bisa ikuti sekali lagi ya. Sudah siap? Oke, good. Mari kita ucapkan sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan menyelamatkan aku dari bahaya. Oke, keren. Silakan dilakukan itu di rumah dan kalian harus tetap yakin bahwa Tuhan itu memang benar-benar penyelamat kita. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita akan belajar membuat kreativitas. Kreativitas kali ini kakak beri judul Aku Menjagamu. Ya, ada beberapa bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama, ini ada karton atau kertas sampul warna biru dan warna hijau. Kita juga bisa menggunakan kain flanel sama warnanya warna biru dan warna hijau. Selain itu, kita mempersiapkan bahan yang lain. Ada gunting, ada lem, ada krayon, ada double tip. Kita juga perlukan beberapa pola gambar seperti gambar matahari, gambar burung, dan beberapa gambar bunga-bunga. Kita akan membuatnya ya, satu persatu. Kakak memakai karton warna biru. Warna biru ini melambangkan langit dan warna hijau ini melambangkan padang rumput. Dan juga ada kakak ini membuat pola burung. Burung memeluk anaknya. Mengapa burung memeluk anaknya? Seperti cerita kakak tadi, cerita kakak sekolah minggu, bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Seperti burung ini, dia selalu menjaga anaknya, melindungi anaknya, menjaganya dari mara bahaya. Ayo kita lekatkan satu persatu ya. Kita memulai dari matahari.
Setelah itu kita pasang burung bersama anaknya. Kakak juga tadi membuat beberapa bunga-bunga. Kita bisa tempelkan di pinggir-pinggirannya atau di padang rumputnya sehingga tampak cantik seperti ini. Adik-adik boleh meminta bantuan kakak di rumah atau orang tua di rumah untuk membuatkan pola ya, atau adik-adik juga boleh menggambarnya sendiri. Ya, kakak menaruh awan-awan sedikit. Dadah, ini gambar aktivitas kita pada hari ini. Nanti adik-adik bisa warnai di rumah ya. Ya, demikian aktivitas kita. Selamat mencoba di rumah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengaminkan firman Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Alkitab buku terindah. Kita menyanyi bersama-sama ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti ungkapan pemazmur dari Mazmur pasal 35 ayat 9, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi segala milikku ku terima dari Bapa. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala kidungku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang-senang hatiku bersenang, senang-senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku, bila ku pandang Yesus senang hatiku. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala kidungku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang-senang hatiku bersenang, senang-senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku, bila ku pandang Yesus senang hatiku. Anak-anak sekalian, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mengambil posisi yang baik untuk kita naikkan doa syafaat di hadapan Tuhan Yesus. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita dari Alkitab. Kiranya menjadi bagian kehidupan kami perlakukan dalam kehidupan kami. Berkati kakak-kakak yang sudah memandu ibadah ini. Juga ya Tuhan, berkati persembahan yang telah kami berikan. Berkati supaya dipakai dengan baik.
Berkati juga yang masih ada pada orang tua kami, ya Tuhan Yesus. Kiranya kami pakai dalam memenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa di hadapan-Mu buat semua anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus, berkati dalam segala kehidupan mereka, dalam belajar di rumah, juga bermain di rumah, juga supaya rajin berdoa. Kiranya Tuhan Yesus menopang mereka semua menjalani kehidupan ini, tumbuh semakin besar di dalam kasih-Mu, menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati bagi papa, mama, adik, kakak, nenek, kakek, semua keluarga yang ada di rumah. Kiranya mereka semua dalam keadaan yang baik dan sehat menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus berkati pelayanan pengurus pusat sekolah minggu. Kiranya semakin banyak yang terjangkau dengan pelayanan seperti ini. Kiranya keadaan kami cepat membaik dan kami kembali melakukan ibadah di tempat ibadah di gereja masing-masing. Dan kami melakukan segala kegiatan kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kasih-Nya selalu bertambah-tambah setiap hari. Ayo, mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyi. Terima kasih Tuhan, kunaikan padamu. Terima kasih Tuhan, kunaikan padamu. Tuhan sudah bimbing kami sepanjang hari. Matahari bersinar, anak Tuhan bernyanyi, bertambah-tambah kasih-Nya. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Anak-anak tetap dalam posisi berdiri di rumah masing-masing. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan bersama engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita berjalan bersama dengan Yesus baik dalam suka maupun dalam duka dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Kami dari guru-guru sekolah minggu Gereja Toraja dengan ini menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Dalam menghadapi situasi kita pada hari-hari ini, kita tetap mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, yaitu belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bermain dari rumah, beribadah di rumah.
Juga anak-anakku sekalian tetap rajin cuci tangan, tetap memakai masker, dan juga rajin berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Kami semua mengucapkan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.